Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita mulai. Jadi kita melanjut ya mengenai film Arthropoda. Ya. Jadi kemarin sudah, bahannya sudah saya sampaikan ke mana? Komting ya, ke apa? Komting ya, siapa itu? Ika, ya. Sudah, Bapak. Camelia ya. Iya, Sudah ya. sudah. Ya, sekarang kita jelaskan ya, supaya saudara tidak keliru. Jadi film Arthropoda ini yang akan kita pelajari yaitu Ordodiptera. Ya. Ordodiptera. Ya. Nah, ini ada beberapa famili ya. Itu yang diklasifikasi itu. Yaitu famili Culicidae. Nyamuk ya, nyamuk. Nah, ini ya, ini yang memberikan adalah apa namanya itu Widyawati. Ya. Ya, maaf ya, ini kancing bajunya lepas. Famili Culicidae. Ini nanti yang Widyawati ya, ini ya. Kemudian yang saya berikan hari ini itu famili Psychodidae ya. Tadi kalau Culicidae itu nyamuk itu, ini Psychodidae ini lalat ya, lalat. Kemudian famili Ceratopogonidae, ya, ini juga lalat. Kemudian famili Simuliidae, ini juga lalat. Kemudian famili Simuliidae Tabanidae, ya, ini juga lalat. Kemudian famili Musidae, ini juga lalat. Kemudian famili Glossinidae, ya, Glossinidae, ya, ini juga lalat. Ini yang hari ini kita pelajari, ya. Jadi termasuk Ordodiptera, film Arthropoda, ya ini, ya seperti saudara ketahui, ini termasuk kelas insekta, ya. Jadi kelas insekta itu ada beberapa ordo, ya. Satunya Ordodiptera ini, ya. Kemudian ada ordo Siphonaptera, ada ordo Anoplura, ada ordo Hemiptera, ada ordo Orthoptera, ya, ada ordo Coleoptera, ada ordo Hymenoptera, ada ordo
apa namanya Lepidoptera, ya. Nih, nah ini masuk Ordo-Diptera. Ini yang mempunyai ya 2 sayap, ya ini. Sebetulnya 2 pasang sayap, tapi kemungkinannya itu tinggal sepasang, ya, yang sepasang itu mengalami perubahan bentuk, ya. Nih, oke. Nah, sekarang kita pelajari ya satu persatu dari famili tadi. Famili Psychodidae, ya. Famili Psychodidae. Ini namanya genusnya Plebotomus, ya, Plebotomus. Ya. Ini sering disebut sebagai sandfly. Jadi lalat pasir, sand pasir, ya. Lalat pasir, sandfly. Ya. Nih, layarnya kecil banget, ya. Nih. Ya, seperti pasir gitu, ya. Nah, beberapa spesiesnya yang kita kenal yaitu Plebotomus papatacei, ya. Kemudian Plebotomus noguchi, Plebotomus sergenti, Plebotomus peruensis, ya, ini di daerah Peru, ya, Amerika Selatan, ya. Plebotomus intermedius, Plebotomus longipalpis. Nah, ya, dari spesies banyak, ya. Itu tergantung dari daerahnya, ya, daerahnya, ya. Kalau di Indonesia ya ada itu Plebotomus papatacei, noguchi, ya, sergenti, ada, ya. Nah, nanti saudara bisa lihat mengenai morfologinya. Itu nanti di praktikum itu akan ditunjukkan oleh Pak Tulus. Nah, ya kan? Nah, morfologinya itu mempunyai apa? Metamorfosis, ya, perkembangan biaknya. Metamorfosis, ya. Meta itu lanjut, morfosis bentuk lebih lanjut, ya. Itu ada bentuk dewasa. Ya, dewasa itu tentunya ya ada jantan dan betina. Ya, ini ada yang jantan, ada yang betina. Ya, nah, sekarang bentuknya seperti apa? Ya, seperti juga lalat, ya, pada umumnya. Ini badannya langsing. Nah, dibatasi ukurannya berapa? Ya, kira-kira 3 mm, kecil banget ini, ya, 3 mm. Nah, ini berbongkok ini, ya, badannya bongkok, warnanya kuning. Nah, ini ciri khasnya bila istirahat itu sayapnya membentuk huruf V, ya, ke atas gitu, ya, ke atas ini. Nah, ya, kan? Ya, kemudian sayapnya tanpa sisik, mempunyai alat mulut, ya, itu namanya proboscis, ya. Itu sifatnya alat mulutnya tidak tusuk-isap, jadi menusuk dan mengisap. Nah, ini kegunaannya untuk mengambil makanan. Nah, ya. Nah, tentunya akan juga merugikan bagi manusia kalau tertusuk isap. Nah, ini bisa darah terisap, ya. Nah, itu menusuk isapnya terutama pada malam hari, ya. Kemudian punya antena sepasang, ya, sepasang. Antenanya berruas-ruas, bisa 16 ruas, ya. Kemudian badannya itu terdiri dari kepala, dada atau torak, kemudian abdomen, ya. Ini tadi kepalanya ada alat mulut, tusuk isap, ada matanya, ya, ada antenanya sepasang, matanya sepasang juga, ya. Nih, ya, matanya. Kemudian juga apa namanya? Torak. Nah, ya, toraknya itu dada, ya. Itu bersegmen. Ya, mempunyai sepasang sayap. Nah, itu yang terletak ada mesotorak. Ya, torak itu dibagi 3. Ada 3 ruas, ya. Yaitu protorak, mesotorak, metatorak. Ya. Nah, metatorak ini yang berhubungan dengan apa? Abdomen. Nah, di torak terdapat, tadi ada berapa?
3 ruas toh, protorak. Nah, pada protorak terdapat melekat sepasang kaki. Ya, kemudian mesotorak yang di tengah juga sepasang kaki. Kemudian metatorak sepasang kaki. Sehingga jumlahnya berapa? 6 buah kaki. Ya. Nih. Maka dia dimasukkan ke apa? Ke mana? Ke kelas insekta atau kelas hexapoda. Hexa itu 6, poda kaki. Nah, ya kan? Ya. Nah, kemudian kakinya juga beruas-uas, maka dia masuk ke apa? Film arthropoda. Ya. Jadi ruasnya menempel di torak, namanya koksa. Kemudian profemur, femur, tibia, metatarsal, kemudian claw, yang ujung sendiri claw. Claw itu cakar. Oke. Nah, kemudian abdomen. Nah, abdomen juga beruas-uas. Ya, ada 8 ruas. Ya, pada ujung abdomen yang jantan terdapat apa? Alat kelaminnya. Ya, yang disebut apa? Clasper. Ya, ini. Yang betina juga ada alat kelaminnya. Yang disebut ovipositor. Ya, ovi itu telur, positor posisi, jadi yang untuk meletakkan telurnya. Ya, itu ya. Nah, terus yang dewasa ini apabila yang betina telah dibuahi, maka menghasilkan apa? Telur. Nah itu telurnya kira-kira ada 30 sampai 60 butir. Nah, itu ditempatkan di tempat sampah itu yang banyak nitrogennya. Ya. Kemudian beberapa hari, kira-kira seminggu ya, itu akan menetas menjadi larva. Nah, larvanya itu tadi di gambar ada ya di apa yang saya kirimkan gambarnya larvanya itu. Kemudian ini akan dia makan itu larva itu, ya, tipe makan itu, ya. Jadi dia makan, ya, untuk menjadi kemudian beberapa hari mengalami pergantian kulit menjadi pupa atau kepompong. Nah, kepompong itu bentuk yang apa? Puasa, ya, kepompong itu puasa. Nah, ya puasa. Ini juga ya, puasa ini warnanya kuning. Pada yang melengkung, kemudian beberapa hari, kira-kira seminggu lebih atau 10 hari menjadi bentuk dewasa. Ya, pupa itu ini ibaratnya ya, ini puasa seperti kita ini puasa, ya, tidak makan. Untuk apa nih? Kalau serangga tadi puasa untuk nanti menjadi apa? Menjadi apa namanya? Menjadi makhluk yang lebih canggih. Gitu. Jadi dewasa, ya kan bisa terbang kemana-mana, ya. Jadi pada waktu larva kan tidak bisa, ya, dia hanya di situ saja ya, di tempat sampah. Nah, ini dia berpuasa, kemudian menjadi apa? Dewasa. Dewasa dia bisa terbang kemana-mana. Ya, ini bisa diibaratkan pada Anda ini, ya. Ya, Anda itu belajar ya, sekolah ya, belajar pengetahuan ya, itu istilahnya berpuasa. Ya, untuk menjadi apa? Menjadi manusia yang canggih, ya, berilmu, ya, ya ilmu aja apa? Pada belajar apa? Ya ilmu ini parasitologi, mikrobiologi, ya, patologi, nah ini, ya. Nanti saudara kalau sudah menguasai ilmu itu, jadi manusia canggih, ya bisa kemana-mana, ya dengan ilmu tadi, ya ngerti ya? Ya kalau di analis, tapi kalau sudah belajar di otomotif, ya juga sama aja, ya sudah bisa ngerti ya ilmunya, nah jadi manusia canggih, mana-mana ya dibutuhkan orang. Baik, gitu ya. Nih, ini maka sudah belajar sungguh-sungguh ya supaya nanti bisa menjadi manusia
canggih, ya. Ya, jangan ini kuliah bolos, waduh ya, enggak canggih nanti besok ya kalah sama temanmu yang rajin. Ya, ini ya. Kemudian siklus hidup itu tadi ya. Siklus hidupnya itu telur, larva, ya, pupa, kemudian jadi dewasa. Jadi metamorfosisnya sempurna. Oke? Nah, kemudian kenapa kok ini ya. Pak, kenapa kok kita pelajari ini? Saya kan pelajari analis bakteri. Enggak. Ini karena ada 5 peran itu tadi kemarin. Pertama, penyebar penyakit, ya, penyebab penyakit, toksin, alergi, entomofobia. Nah, ini yang mana? Nah, jelas dia mempunyai pertama peranannya di kesehatan apa? Nah, dia kan punya alat menusuk hisap. Nah, peranannya apa? Menusuk hisap. Menimbulkan apa? Ya, menimbulkan luka ya pada badan sakit kan? Ya, timbul apa itu? Ya, karena dia menusuk hisap kan masukkan juga ludahnya itu dan menimbulkan apa? Benda asing di tubuh kita. Terjadi apa? Penolakan, terjadi alergi. Ya, alergi gatal. Apalagi kalau banyak, wah terjadi gatal. Namanya itu ya radang kulit, namanya dermatitis. Ya, derma itu kulit. Ya, itis itu infeksi. Ya. Oke, radang. Nah itu, jadi pertama penyebab penyakit tadi luka tusaka. Kedua, alergi. Ya, ketiga apa? Sebagai penyebar. Nah, penyebar penyakit. Faktor biologik. Nah, ya faktor biologik. Saudara sudah tahu faktor biologik itu ada 4. Faktor biologik propagatif, faktor biologik siklopropagatif, faktor biologik siklodevelopment, faktor biologik transovarian. Nah, sudah tahu, sudah pelajari, masih sudah saya sampaikan. Sudah hafal ya. Nah, faktor biologik dari apa? Ya, yaitu dari penyakit Phlebotomus fever. Ya, ini disebabkan oleh apa? Virus. Ya, virus arthropod borne virus. Ya, virus yang ditularkan melalui arthropoda. Ya, ini banyak virus. Ya, kemudian sebagai vektor penyakit leishmaniasis. Nah, masih ingat ya? Semester 3 protozoa, film protozoa. Ya, itu leishmaniasis penyebabnya adalah protozoa flagellata. Ya, flagellata darah dan jaringan. Genus apa? Leishmania. Nah, leishmaniasis. Ya, semester 3 kan? Leishmania genus ada berapa spesies yang di manusia? 3 spesies. Yaitu apa? Ya, Leishmania tropica, ya, Leishmania brasiliensis, ya, Leishmania donovanii. Masih ingat ya? Ayo. Jangan lupa itu. Ini kalau tidak ada faktornya ini ya nggak akan bisa menular kemana-mana. Oke? Dan juga sebagai faktor biologik dari penyakit Bartonellosis. Ya, ini nanti penyebabnya adalah bakteri. Ini sudah pelajari di bakteriologi, mikrobiologi. Ya, nih, ya bakterinya apa namanya? Ya, Bartonella bacilliformis. Oke, ya, jadi dihafal itu. Jadi kalau nanti ada saudara mendapatkan apa namanya di suatu daerah ada penyakit leishmaniasis. Nah, saudara ditugaskan, ya coba teliti vektornya, wah cari. Saudara sudah belajar toh, ini vektornya adalah Phlebotomus. Wah, kan saya sudah belajar tuh.
bentuknya seperti apa. Cari itu. Lalat Phlebotomus, kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Ya, di otopsi ya, kemudian dilihat di dalamnya apakah ada bakteri, parasit atau virus ya yang ada di dalam tubuh lalat Phlebotomus tadi, diidentifikasi. Ya, ini ada bentuk dari Leishmania. Nah, ya. Ini. Saudara bisa lihat. Ya. Kemudian juga vektor mekanik. Nah, beda ya vektor mekanik sama vektor biologi. Kalau vektor mekanik apa? Hanya memindahkan, memindahkan mikroorganisme ke tempat lain, di mana mikroorganismenya tadi tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan biak lebih dulu sebelum ditularkan. Jadi ya, oke. Ya, itu vektor mekanik. Dari apa? Dari mikroorganisme. Apa saja banyak. Bisa parasit. Ya, misalnya kalau parasit apa? Bisa amuba, itu protozoa semester 3. Ya, amuba itu dia hinggap di kotoran, lalat ya. Nih. Ya. Ini lalat pasir ini. Nah, amubanya nempel di badannya, dia terbang. Ya, amubanya tidak mengalami pertumbuhan atau perkembangan biak, pindah ya, terbang hingga di makanan minuman. Nah, pindah itu amubanya ke makanan minuman. Kemudian dimakan manusia. Nah, manusia tertular. Atau cacing, telur cacing. Nah, ya, hinggap di tinja manusia yang ada telur cacingnya. Nah, ya, telur cacing nempel pada lalat pasir, ya, tidak mengalami pertumbuhan perkembangan biak, masih bentuk telur, terbang hingga di makanan. Nah, pindah makanan atau ke minuman. Nah, telur cacing tadi ya mengkontaminasi makanan minuman. Nah, dimakan, diminum manusia. Sehingga orang tadi tertular. Oke. Ya. Nah, sekarang cara pengendaliannya. Nah, Pak, kalau ada turun pengendaliannya gimana ya? Ya, gampang loh. Ya, pengendalian secara lingkungan. Ya, Jadi habitatnya di mana itu? Wah, tadi tempat-tempat sampah ya. Jangan menumpuk sampah di rumah ya, supaya dibersihkan, dibakar. Ya, di tempat buangnya. Tempat tempat TPS itu ya, tempat pembuangan sampah. Ya, ini. Atau juga pengendalian kimia. Ya, itu disemprot. Halo? Halo? Kurang jelas? Jelas, Bapak. Oh iya, pengendalian kimia itu pakai insektisida. Ya, itu racun. DDT atau malation semprotkan ke tempat-tempat perindukannya, tempat sampah tadi. Ya, sehingga larva mati, pupa mati, dewasanya juga. Oke. Ya, pengendalian biologi. Nah, itu memakai apa? Memakai vektornya. Bukan vektor, predator. Yang memakan. Apa itu predator? Yang makan lalat. Apa? Yang apa ya? Cecak ya. Nah, ya cecak. Kemudian apa? Itu kadal. Nah, sering tuh kadal ke tempat-tempat sampah. Ya. Kodok. Nah, kata. Itu pengendalian secara biologi. Oke, kita lanjut ke famili Tabanidae. Nah, ini juga lalat. Ya. Ini genusnya
tabanus, dan genus Chrysop. Ya, nih, ini lalat pengisap darah juga. Ya, ini lalat pengisap darah. Ya, seperti pada Phlebotomus itu lalat pengisap darah. Oke, nah, ya. Nah, spesiesnya apa? Nah, nih kalau tabanus, ya, ini tabanus striatus, ya, spesiesnya. Ya, kalau Chrysop banyak juga, ya, ada Chrysop discalis, Chrysop dimidiata, Chrysop silacea, Chrysop longicornis, Chrysop centurionis, Chrysop distinctpenis. Nah, ya. Ya, kalau secara awam, ya, tabanus ini, ya, Chrysop ini atau tabanus disebut sebagai apa? Lalat kuda. Nah, lalat apa itu rusa. Nah, ya, nih, karena sering dia terdapat di kuda itu, nempel di kuda itu, mengisap darah juga pada hewan. Ya, dia makan, mengisap darah hewan tadi. Ya, karena hidupnya situ. Oke? Ya, atau sebut sebagai lalat mangrove, mangrove fly. Ya, atau disebut green headed fly. Ya, lalat kepalanya berwarna hijau. Ya, green. Ya. Oke? Nah, tapi spesiesnya ya tadi, Chrysop discalis, Chrysop dimidiata, Chrysop silacea, longicornis, centurion, dan sebagainya. Ya, nah ini penyebarannya di mana, Pak? Wah, itu kosmopolit di seluruh dunia ada. Indonesia ada. Nah, ini nanti saudara bisa lihat ya di mana, di lab itu ya. Tanya sama Pak Tulus. Bentuknya seperti apa? Biasa mengenal. Ya, ini kalau ini sudah saya gambarkan ini. Ya, bentuknya. Ya, di buku banyak itu ya. Nih, saudara bisa lihat. Ya. Ya, terutama di Amerika ini banyak ya. Oke. Nah, morfologinya nih. Ya. Ini juga ya dewasa. Ya, metamorfosisnya apa? Sempurna. Punya apa? Bentuk dewasa, telur, larva, pupa. Nah, ya. Itu sudah gambarnya sudah tak kirim ya. Nih. Oke. Nah, yang dewasa gimana? Ya sama, punya apa? Bentuknya langsing ya. Warna, ukurannya. Nah, ukurannya kecil ya. 5 mm. Ya. Ya lebih lah 5-9 mm. Oke, ya. Ini warnanya mengkilat. Ya. Nah, kemudian bagian terdiri dari apa? Kepala. Nah, kepala, torak, dan abdomen sama. Ya, karena ini termasuk insekta. Insekta itu punya bagian kepala, torak, dan abdomen. Oke. Nah, ini. Di bagian kepala terdapat apa itu? Antenanya sepasang. Ya, itu digambar ya. Anten sepasang juga berruas-ruas. Oke. Ya. Nih. Ya. Kemudian punya alat mulut. Nah, alat mulutnya digambar tuh. Ya. Alat mulutnya namanya proboscis. Ya. Tipe tusuk isap, menusuk dan mengisap. Ya, ini maka disebut pakai lalat darah, lalat pengisap darah. Oke. Nah, ya. Ciri khasnya apa di badan? Ya, ada matanya sepasang. Ya, antena sepasang. Di torak ada apa? Nah, torak di situ juga terdiri dari 3 ruas. Ruas pertama protorak,
yang kedua di tengah mesotorak, yang di belakang metatorak. Di situ terdapat apa? Nah, terdapat sayap sepasang. Ya, yang berpangkal pada mana? Pada mesotorak. Oke. Dan juga terdapat 3 pasang kakinya seperti tadi, ya. Masing-masing sepasang berpangkal pada masing-masing ruas. Protoraks sepasang, mesotoraks sepasang, metatoraks sepasang. Jadi jumlahnya berapa? 6 buah. Maka masuk ke kelas hexapoda atau insekta. Oke. Nah, ya. Nih. Itu ya, badannya bergaris kuning itu. Ada garis-garis kuning. Ya. Pada torak maupun abdomen. Nah, kemudian setelah torak, abdomen. Abdomennya juga beruas. Ada garis kuning itu. Ya, secara vertikal. Oke. Nah, ya. Nih. Ya. Nih. Abdomen juga beruas. Ya, alat kelaminnya yang jantan ya juga klasper di mana? Di ujung abdomen. Yang betina ovipositor. Ya, ini. Jadi kalau ingin membedakan, dilihat apanya? Ya, dilihat alat kelamin. Oke. Nah, sekarang metamorfosis gimana ini? Wah, ya setelah yang betina telah dibuahi, maka betina akan menghasilkan telur. Wah, telurnya banyak ya. Kalau tadi hanya berapa? 60, ini sampai ratusan. Ya, 200, 800 butir. Ya, diletakkan di tumbuhan air. Nah, ini. Maka habitatnya ya, tempat perindukannya di air. Nah, ini. Ya. Di air atau di rumput air ya. Di karang-karang itu ya bebatuan ya. Kemudian telur tadi beberapa hari kemudian ya kira-kira 5, 10, 7 hari ya menetas menjadi apa? Larva. Nah, itu digambar tuh larvanya itu. Ya, larvanya ya beruas-uas itu. Nah, seperti juga kalau larva dari apa kupu, nah itu dah ya, beruas-uas kan. Nah, ya. Oke. Nah, itu terus larva tadi ya di air, di lumpur ya mengalami pergantian kulit kemudian menjadi pupa. Ya. Kalau larva tadi sifatnya aktif makan ya, ya ketatik ya. Nah, pupa ini puasa dia, ya puasa, ya. Jadi dia memang ini jadi memang perkembangan begitu, ya ini. Jadi oleh yang di atas Gusti Allah itu sebab jadi pupa dulu, puasa. Kalau ingin jadi makhluk yang canggih, puasa. Nah, ya nih. Jadi apa? Jadi pupa, tidak makan. Ya, ya. Kemudian setelah itu beberapa hari menjadi ya lalat dewasa. Ya, kira-kira 2 minggu, seminggu 2 minggu. Nah, ya. Nah, ini dia setelah dewasa kan jadi canggih kan, bisa terbang kemana-mana. Coba kalau dia enggak jadi pupa, ya enggak berpuasa ya, prihatin ya, prihatin ya. Dia akan tidak akan menjadi lalat, tidak terbang kemana-mana. Nah, inilah. Maka Anda juga, ini bulan puasa toh. Nah, ini sudah puasa, disuruh puasa. Supaya nanti bisa menjadi orang yang bertakwa. Ya, tujuan puasa kan supaya menjadi orang yang bertakwa. Ngerti toh? Artinya takwa ngerti ya, saudara. Mahasiswa Muhammadiyah kok ngerti. Ya, bertakwa itu apa? Apa yuk? Nih, katanya ini Avita Setiana. Ini mahasiswa apa mahasiswi? Avita. Halo Avita. Septiana. Oh, enggak masuk, ngapusi ya.
Avita? Nah, nanti saya bilang sama admin ya. Jadi catat, tidak boleh. Ya, Avita Septiana tidak masuk. Ya, Selma Lutfiana, mana Selma? Halo? Hadir, Pak. Ya, izin, nggak masuk. Masuk. Nah, artinya takwa apa? Menjalankan semua Menjalankan semua apa? Apa? Loh, Selma? Oh, lah kok pakai jilbab orang ngerti? Oh, Septia, Hakimatun, Nisa. Artinya takwa apa? Ayo, masa udah pakai jilbab kok nggak ngerti. Kamu puasa enggak? Enggak. Septia enggak masuk. Septia Hakimatum Nisa. takwa itu bertaat nggih. Nggih napa? Nggih pripun? Lho, piye to? Takwa itu taat, Pak. Loh, kita berpuasa itu maksudnya supaya apa? Menjadi orang yang bertakwa, ya toh? Apa artinya takwa? Loh, bingung. Hah? Taat. Taat ya. Nek apa kakakmu nakal terus taat, kamu ikut nakal gitu, taat ya. Galuh mana Galuh? Galuh Cahyani. Hadir, Nggak Pak. masuk. Apa artinya? Hadir. Takwa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Wah, ini betul tuh. Kamu tinggal di mana ya? Di Rembang, Bapak. Oh iya, dekat. Nah, ya tempatnya apa namanya? Kiai siapa itu? Di Lete itu? Rembang? Kiai Mustafa siapa? Bisri. Mustafa Oh, Bisri. kamu muridnya Pak Mustafa ya ngerti. Oh, Mustafa Bisri itu ya. Untuk di Muhammadiyah kok Unimus yo mas orang. Berpuasa enggak? Enggak berpuasa, Selma? Puasa, Pak. Oh, kok serak gitu ya. Sakit batuk ya? Nah, Iya. ini. Oh, alah. Ya. Inilah ya, jadi dewasa itu menghisap darah pada sore hari dan pagi hari. Hati-hati ini. Ya. Kalau pelajari kepentingannya apa? Nah, 5 kepentingan tuh pada arthropoda. Luka tusukan itu menyebabkan sakit ya, bengkak, nyeri. Nah, sakit toh gatal, alergi. Faktor mekanik memindahkan mekanik dari organisme, bisa bakteri, bisa parasit, ya, bisa virus, bisa jamur. Nah, faktor mekanik atau juga sebagai penyebar penyakit, faktor penyakit, faktor biologik. Nah, apa? Yaitu penyakit loayasis. Nah, helmintologi loayasis, yaitu disebabkan oleh cacing loa ya, menyebabkan apa? Kebutaan. Nah, ini hati-hati. Nah, ini cacingnya Chrysop, tabanus. Nah, hati-hati. Ya. Nih, hati-hati jangan sampai tertusuk oleh lalat-lalat tadi. Oke. Nah, juga sebagai vektor biologik penyakit tularemia. Ya. Ya, penyakit tularemia itu penyebabnya bakteri, yaitu Pasteurella tularensis.
Nah, ini akan dipelajari di bakteriologi, mikrobiologi. Ini tanya sama pengampu biologi ya, bentuknya seperti apa. Ya, juga sebagai vektor biologi penyakit trisomia. Nah, ya penyakit Trypanosoma hewan itu banyak ya, Trypanosoma vivax, Trypanosoma evansi, Trypanosoma bruguierae, ya ini ya yang menginfeksi hewan. Kalau Trypanosoma pada manusianya 3. Apa masih ingat tuh semester 3? Trypanosoma cruzi, Trypanosoma rhodesian, Trypanosoma gambier. Nah, nah, sekarang pengendaliannya gimana Pak? Nggak gampang kan? Seperti tadi, pengendalian lingkungan. Ya, tempat-tempat air ya, comberan atau genangan air yang tidak terpakai dikeringkan. Nah, atau kalau ini luas sekali Pak, seperti danau, ya dikasih predatornya, musuh alaminya. Apa itu? Ya, ya kodok, ikan. Nah, itu pelarian ikan. Nah, sehingga ikannya nanti makan itu. Oke, ya. Kemudian pengendalian secara kimia, ya. Dengan apa? Yaitu dengan pengendalian kimia Insektisida, Bapak. iya insektisida, racun serangga, ya oke, ya kemudian pemberantasannya dengan insektisida, oke, ya, ini ya jadi yang penting tahu saudara, oh ini vektor penyakit apa ya, oh penyakit loayasis, nah sudah misalnya di suatu tempat itu ada penyakit loayasis, saudara ditunjuk untuk meneliti, ya gampang banget, tangkap lalat krisop, ya kemudian apa, cari penderitanya, oke, periksa darahnya, ketemu mikrofilarianya, ya kan? Baik, oke, sekarang kita lanjut ke famili Simuliidae. Nah, coba ini saya tak kirim tuh, ya bahannya, ya toh. Nih, Simulium, ya genusnya Simulium. Spesiesnya apa saja? Banyak, ya. Simulium damnosum, Simulium metallicum, Simulium neavi, ya, neavi, Simulium ocracium, Simulium calidum, Simulium decorum. Nah, dihafalkan, ya. Siapa tahu nanti saudara ya bekerja ditugaskan. Nah, ya udah ngerti toh, udah dapat pelajaran dari Unimus ya di lab itu, di laboratorium ya, lalatnya seperti apa ya. Nah, simulium ini sering disebut sebagai lalat hitam. Karena warnanya hitam. Ya ini, kalau saudara tangkap ya ada lalat hitam, tangkap. Kasihkan Pak Tulus. Nah, biar diidentifikasi. Pak ini lalat apa? Nah, ya, ya. Nih. Atau sering disebut lalat kerbau. Nah, ini yang di peternakan kerbau. Ya. Itu banyak ya lalat itu. Ya, ya. Nah, kemudian morfologi. Nah, morfologi mana Pak? Nah, seperti tadi. Dia kan termasuk apa? Kelas insekta. Ya. Jadi mempunyai jenis apa? Dewasa, telur, larva, pupa. Ya. Ini ya. Metamorfosisnya sempurna. Ya. Yang dewasa ada jenis jantan dan jenis betina. Nah, ya. Ini lalatnya ya. Itu ya kecil juga itu lalatnya. Bukan hitam ya, ukurannya 2-3 mm. Kecil ya. Nih, ya. Nah, punya bagian-bagiannya, kepala,
torak, abdomen. Nah, seperti juga tadi yang lain. Bagian kepala terdapat apa? Alat mulutnya, tusuk isap, namanya proboscis. Nah, proboscisnya pendek. Ya. Kemudian punya antena juga, pasang. Ya, mata pasang. Nah, ya, alat mulutnya proboscis tadi, tipe tusuk isap, menusuk dan mengisap. Nah, ya, dia dimasukkan sebagai alat mengisap darah. Ya, maka di kerbau itu suka dia di situ, ya, di badannya, ya, karena makan itu makanannya itu mengisap darah kerbau tadi. Oke. Nah, kemudian torak. Nah, toraknya, dadanya itu 3 segmen. Apa? Protorak, mesotorak, metatorak. Ya, di situ tadi protorak itu terdapat melekat apa? Sepasang kaki. Nah, ya. Mesotorak yang di tengah sepasang kaki. Metatorak sepasang kaki. Sehingga jumlahnya ada 6 buah kaki. Maka dia dimasukkan sebagai apa? Apa yuk? Ya. Kelas hexapoda. Hexa 6 poda kaki. Jadi yang punya 6 buah kaki. Atau kelas insekta. Ya. Nah, ini ada camellia, ini baru masuk. Waduh. Iya. Nah, mau jadi manusia canggih. Wah, tidak ada harapan ini. Bolos ya. Iya. Ya. Nanti kamu singkir oleh teman-temanmu yang rajin. Ya, temanmu rajin sukses. Wah, kamu udah sukses. Nah, nanti menyesal, nangis ya. Ya, tinggal menyesal, wah dulu kok saya kok sering bolos kuliah. Nah, bukan Carmelia Abuba. Ini mana Carmelia Abuba? Baru datang ini. Carmelia mana? Oh, ini orang mana ya? Carmelia. Ya. Asalnya mana ini? Carmelia? Halo? Oh, enggak masuk ya. Ini saya catat ya. Enggak masuk. Ya. Galuh Cahyani. Mana ini? Ini juga Halo, enggak Pak. masuk. Oh, Masuk, masuk Bapak. ya. Maka Anda ada gambarnya. Oh, sekarang pasang gambarnya ya. Nih, ya. Carmelia ada itu. Enggak toh? Carmelia. Oh, lolos ya. Wah, kalau enggak rajin nanti kamu anu loh, apa menyesal. Udah sekolah lama ya 4 tahun ya, orang ngerti popo. Ya, toh? Ya, nanti kalau ada tempat pekerjaan diseleksi nggak bisa diterima ya karena apa? Ilmunya kalah sama teman yang lain. Ya, baru menyesal. Iya, iya. Ya, menyesal tak berguna. Ya kan? Nah, hati-hati, belajar yang betul. Ya. Nih. Ya. Nah, ini juga pada torak terdapat sepasang sayapnya. Nah, nih. Yang berpangkal pada apa? Pada mesotorak. Ya. Nih. Ya. Penanya bersayapnya ya itu tanpa bercak, ada sisik-sisiknya ada sayap tapi tidak berpecah-pecah. Oke. Nah, kemudian ya abdomen. Nah, abdomen juga beruas. Nah, abdomennya beruas. Ya, ada 8 ruas. Kemudian yang jantan pada ujung abdomen terdapat alat kelamin luarnya.
yang disebut klasper. Yang betina, alat kelaminnya luar disebut ovipositor. Ya, nah, metamorfosisnya gimana? Ya, ini apabila yang betina telah dibuahi, dia akan menghasilkan apa? Telur. Nah, telurnya itu banyak ini, ya ratusan, ya itu diletakkan pada mana? Batu, ya, rumput-rumput, ya, nih tanaman air, ya. Jadi apa? Tempat perundukannya di air, ya, nih, ya. Nah, kemudian setelah beberapa hari, ya, seminggu menetas jadi larva. Nah, larva ini situ ya, apa di air, ya. Kemudian dia berapa hari menjadi pupa atau kepompong. Nah, ini dia puasa, prihatin. Nah, seperti Anda itu prihatin. Ya, belajar itu prihatin, puasa. Ya. Ini juga pupa, tidak makan ya. Supaya dia apa? Dia nanti menjadi makhluk yang lebih canggih. Ya, jadi apa? Beberapa hari kemudian pupa tadi menjadi lalat dewasa. Canggih kan? Bisa terbang kemana-mana. Oke? Nah, inilah ini karena saudara tiru dengan serangga ini ya. Kalau ingin jadi canggih ya prihatin, ya, belajar prihatin. Ya. Nah, kalau ingin jadi manusia bertakwa, ya pada bulan Ramadan suruh puasa. Nah, ya, nih. Nanti jadi manusia yang canggih, ya, yang bersih. Oh, hebat toh. Ya. Ini Galuh, mana Galuh? Masuk ya? Iya, masuk Pak. Kamu puasa enggak? Alhamdulillah puasa Pak. Nah, bagus. Nah. Tinggalmu di mana nih, Galuh? Di Rembang Bapak. Oh, Rembang. Oh, Iya. teman sama itu ya, oke. Dekat teman ya. Apa Kiai apa namanya? Bisri Mustafa ya. Bisri. Iya. Mustafa Bisri ya. Iya, memang dekat situ. Saya di desa Ngotet Pak, bukan di Letehnya. Bukan di Leteng. Jauh ya. Iya, agak jauh Pak. Berapa meter? 100 meter. 100 meter ya dekat. Ya, udah. Kalau Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Nih. Jadi dewasa ini. Jadi berarti ya, jangan seperti temanmu tadi itu. Ya, bolos, waduh. Ya, nih. Di mana itu? Di air. Ya, di sungai. Ya. Ya, dewasa itu menusuk ya. Menusuk isap pada ya habitatnya ya tempat perundukan air yang mengalir deras sungai. Nah, ini maka penduduk sekitar sungai tadi ya itu di waktu zaman dulu itu ya itu ada ya kalau sudah dewasa tuh ada penyakit yang ditularkan oleh simudium. Ya, penyakit apa itu? Nah ini ya kepentingannya untuk kesehatan ya pertama tadi jadi punya proboscis toh menusuk isap yang menimbulkan apa luka tusukan ya menimbulkan apa luka sakit ya alergi dermatitis kemudian faktor mekanik ya menularkan ya faktor mekanik ini pilek Effendi mana pilek bu enggak masuk ya pilek Iya, kamu sakit pilek Bapak. Assalamualaikum.
Oh ya, ya. Vektor mekanik dari apa ini? Tahu? Definisi vektor mekanik? Balik. Lo Kurang paham, kan, Bapak. ya. Lo nggak pernah paham, berarti kan udah tak kasih bahannya, ya. Udah dipelajari itu. Bukunya kan mahasiswa harus punya bukunya, ya. Ya, vektor mekanik. Itu vektor yang di mana mikroorganisme di dalam tubuh vektor tidak mengalami pertumbuhan atau perkembangan biak dulu sebelum dikeluarkan. Nah, gambarnya mana itu? Kok pakai selempang apa itu? Gambarmu mana itu? Fotomu mana? Ini kok Baik, Bapak, sebentar. Saya keluar dulu, soalnya ini di kamar nyambung wifi, Bapak, sebentar. gitu? Oh, nggak kuliah ya kamu? Nah, Kuliah, inilah, Bapak. iya, ini kelemahannya daring begini ya. Ya, mahasiswanya nggak ikut kuliah, tiduran, ya, gambar, Saya fotonya tiduran, tok. Bapak. Duduk. Soalnya nyambung wifi. Terus main-main, waduh. Iya, gimana nek lulus sarjana apa itu? Sarjana daring, payah. Ya, ya, jadi sebagai vektor mekanik mikroorganisme, kemudian juga sebagai penyebar penyakit, vektor biologi. Penyakit apa? Masih ingat ya? Itu semester 2. Ingat ya? Semester 2 itu. Dermatologi. Ya. Nih. Yaitu cacing, ya, vektor biologik dari penyakit onkoserkosis. Nah, ini, ya. Penyebabnya apa? Cacing filaria, ya, cacing filaria non limpatik. Nah, yaitu Onchocerca volvulus. Masih ingat ya? Semester 2 ini cacing ini, Onchocerca volvulus. Yang menyebabkan apa? Semester 2 ingat ya, menyebabkan kebutaan. Ya, maka itu pada waktu itu di Kongo itu kalau tidak salah ya, tahun berapa tuh, 1800-an. Ya. Itu ada peneliti ke sana karena apa? Penduduk sekitar sungai yang mengalir deras tadi, ya, itu kalau sudah dewasa mengalami kebutaan. Wah, ya. Nah, orang-orang di situ karena ilmunya tidak sampai, ya. Ini balik ini kok ya potretnya orang berselempang. Gambarmu sendiri mana? Ya. Iki bolosan iki engko sok dadi apa kuwi? MDS, masa depan suram. Nanti kecewa kamu. Oh iya ya, dulu kok saya enggak belajar, ya sudah dibiayai orang tua, ya mahal-mahal, ya akhirnya jadi ya enggak berguna. Padahal orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat, berguna, ya karena ilmunya. Ya kamu kuliah aja bolosan ya. Bapak, saya nggak pernah bolos kuliah, Bapak. Ini kok gambarnya kok, ya hati-hati ya, jangan kecewa Iya, nanti. Bapak, soalnya sinyalnya susah. Di mana tuh kamu tinggalnya? Di Semarang, Bapak, soalnya di sini mati lampu. Terus saya nyambung hotspot teman saya, Bapak. Tadi sempat keluar sebentar buat beli paketan. Ya wes, ingat-ingat ya, ini saya nasihati, ya jangan mengecewakan orang tua. Kasihan orang tuamu, ya. Nih, ya. Baiklah, ya. Itu Onchocerca volvulus, ya. Itu menyebabkan kebutaan. Ini cacing, ya. Yaitu mikrofilarianya itu menyebar ke mata, menimbulkan kerusakan pada mata. Ya, itu pada waktu itu orang-orang sana mengatakan, wah ini karena apa? Karena apa namanya
kemasukan apa namanya setan apa ya, jadi dia tidak tahu ya, jadi tahunya ya kebutaannya itu karena hal-hal yang mistik ya. Nah, setelah itu ada peneliti ke sana, ya, seorang peneliti ternyata ya disebabkan oleh oncocerca volvulus. Nah, kok bisa ya? Peneliti tadi sudah tahu bahwa vektornya penularnya adalah lalat simulium. Nah, lalat simulium itu habitatnya itu tempat perindukannya di sungai yang mengalir deras. Nah, pada desa tadi di sepanjang sungai tadi yang mengalir deras, tempatnya lalat simulium, sehingga terjadilah penularan yang terus-menerus. Nah, inilah ya dari karena adanya peneliti ya, ini ya ilmuwan, maka bisa diketahui ya pengobatannya, pencegahannya, ya bisa selamat ya, tidak terjadi lagi ya orang-orang di situ kebutaan. Nah, inilah pentingannya ya orang-orang yang berilmu. Nah, ini saudara ini ya kreatif. Jadi orang yang bermanfaat. Nah, kemudian juga sebagai faktor biologi penyakit tularemia. Ya, ini juga penyebabnya dari bakteri ini tularemia. Bakteri apa? Pasteurella tularensis. Oke. Nah, sekarang Bapak kalau itu pengendalian gimana? Ya gampang. Ya. Ya pengendaliannya ya sama itu. Pengendalian lingkungan ya. Tempat-tempat air tadi ya kasih ikan. Nah, ya. Kemudian atau tempat-tempat yang orang-orang itu pengendalian dengan tidak. Ya, kalau lalatnya kan tidak di sungai ya, masuk ke rumah-rumah. Ya. Disemprot ya pakai insektisida racun ya supaya mati. Ya. Atau kalau itu pakai lampu. Atau apa pakai repelen. Tuh misalnya minyak serai dioleskan di kulit, ya, di badan supaya tidak dihinggapi simulium. Ya. Kayu putih atau autan itu. Ya. Itu kalau siapa itu yang di belakang? Yang di Adik belakangmu saya, siapa Pak. itu? Adik. Hah? Adik. Kok baiklah. Ya, nih ya. Nih. Ya, jadi pemberantasan itu pengendalian lingkungan. Ini biologi pakai ikan tadi. Ya, pakai insekta kimia, pakai insektisida. Oke, itu ya bentuknya ya. Ada telurnya segitiga itu bentuknya telurnya. Ya, kemudian larva, kemudian pupa. Nah, itu nempel di rumput. Ya seperti pupa kepompong pada ada apa itu? Kupu ya. Nempel di situ. Puasa. Ini makhluk yang mati. Ganda itu ibaratnya pupa ini. Prihatin dulu. Ya. Belajar ya. Supaya nanti jadi manusia yang canggih. Oke. Ya. Baik. Kita lanjutkan ke famili Pogonidae. Nah, ini genusnya
kolikoides. Kolikoides. Kolikoides ini ya, lalat kecil. Lalat kecil ya. Ini disebut midges. Midges ya. Nih. Ini juga ya, spesiesnya banyak ya. Ada Kulicoides urens, Kulicoides austeni, Kulicoides grahami. Nah, ya. Ya, banyak. Ya, kalau ada Kulicoides dibilipalpis. Nah, ya. Oke. Nah, ini juga ya morfologinya sama dengan insekta yang lain. Ya, ada bentuk dewasa, telur, apa. Ya, yang dewasa bagian-bagiannya ada bagian kepala, torak, dan abdomen. Nah, ini yang dewasa itu kecil ini, ukurannya 1 sampai 1,5 mm. Wah, kecil banget. Ya, warnanya hitam. Ya, pokok ini. Nah, ini ya punya alat pada kepala, punya alat mulut namanya proboscis, alat mulut tusuk hisap, menusuk dan menghisap. Ya, ya ini. Ya. Dia punya matanya juga. Ya, oke. Kemudian setelah dapat apa? Dada. Dada. Nih, ada itu terdapat luas. Nih, Alika, mana Alika? Alika, halo? Iya, Pak. Nggak masuk ya? Halo. Nggak masuk, Ika. Alika, Halo, Pak. masuk? Nggak Iya. masuk? Iya, Pak. Mohon maaf. Alika, Pak, Kirana. Mohon maaf, Pak. Suaranya putus-putus. Hah? Yang putus-putus siapa? Nah, udah. Udah, Suara Pak. Bapak putus-putus. Hah? Ya. Kalau torak itu berluas berapa segmen ya? Alika, Gimana, Pak? ada berapa segmen? Torak, dada. Itu, pada serangga ini ada berapa segmen? Loh, iya. Kan tadi saya terangkan. Oh, lah kuliah kok sambil nonton drama Korea. Waduh, iya, Alika. Kamu tinggalnya di mana? Hah, Alika? Alica. Halo? Iya, Kamu tinggalnya di mana? di Majalengka. Oh, bolos ya nih. Kuliah kok, kuliah ya disiplin gitu loh. Ya. Iya, Pak. Iya, kamu nanti anu loh, kecewa loh. Ya, nanti kamu teman-temanmu pada ada job ya, kamu udah diterima karena ilmunya kalah dengan temanmu yang rajin. Nanti baru menyesal, oh yo, nangis. Waduh, ya enggak berguna ya. Ya, kecewa tuh. Ya, terus begitu enggak berguna. Ya. Oke, ya. Belajar ya, kasihan orang tuamu yang membiayai. Ya. Berapa segmen tuh? Torak. 3 ruas, Pak. Ya, apa saja? Ada
protoraks, mesotoraks, sama metatoraks. Ya, baik, Pak. Sekarang saya tanya Ike Widya. Nah, Ike Widya. Iya, Bapak. Nah, itu di torak itu ada bagian-bagian apa saja? Ada 2 ruas kaki di protoraks. 2 ruas. Jumlahnya ada 6 kaki, Pak. Setiap ruasnya ada 2 pasang. Nah, 2 pasang setiap ruas. Iya. Kalau 2 pasang berarti 4 kali 3, 12 kaki. Enggak, Bapak. Jadi satu ruas ada 2 kaki. Hah? Satu ruas 2 pasang. Hah? Di protoraks ada 1 pasang, mesotoraks 1 pasang, sama mesotoraksnya 1 pasang. Mesotoraks 1 pasang, mesotoraks 1 pasang loh. Mesotoraksnya 2 kali. Metatoraks, Pak. Ya, metatoraks pasang. Terus? Mesotoraksnya sepasang, protoraksnya sepasang. Nah, itu ya, jadi 6 buah kaki ya toh. Gampang toh. Nah, ini. Sekarang ini Siti Nalil Karoma, ini gambarnya kucing berkacamata. Iki sing genah. Iya, Siti Nalil. Kok yang Iya, gambarnya kucing? Hah? Itu Siti? Iya, Pak. Ya kekuatan gambarmu, wajahmu ya. Masa Iya, kucing Pak. kacamata. Ya, Siti. Di torak ada apa lagi tadi? Tadi Ike sudah jawab ya. Ada kaki. Terus ada apa? Di Garis torak itu berpangkal apa? longitudinal bukan, Pak? Enggak, di torak itu ada berpangkal apa lagi? Torak merupakan pangkal apa? Bentar, Pak. Loh, piye? Kamu kuliah kok. Nah, percuma ya. 100 menit. Aduh, enggak dapat apa-apa. Padahal sudah saya jelaskan tadi. Ya. Ada apa lagi Satu pasang saya, Pak. Bukan. di mana? Di Oh, meso. berpangkal di mana? Di Pangkalnya di mesotoraks. mana? Mesotoraks. Iya, mesotoraks. Ya, nah. Oke. Ya, kita lanjut. Ya, men ya, yang jantan pada akhirnya dapat alat kelamin luarnya disebut klasper. Ya, oke. Ya. Nanti pada ovipositor itu yang betina. Ya. Yang kemudian apabila telur, nah, telurnya di air, jadi artinya di tempat yang banyak danau, itu situ telurnya gambarkan ya itu loncong ya, air yang dangkal. Ya. Kemudian beberapa hari kemudian telur tadi menetap jadi larva. Ya, larvanya digambar yang panjang berluas-luas itu. Ya, itu dia makan larva ini bentuk makan. Ya, tidak puasa. Ya, makan tumbuh-tumbuhan, sisa-sisa tumbuhan di dasar sungai. Ya, kemudian beberapa hari, ya, dia menjadi pupa. Nah, ini pupa ini ya, atau kepompong. Ini bentuk apa? Puasa, bentuk tidak makan.
Ya, ini suruh puasa. Supaya nanti kalau dia berhasil puasanya, ya akan menjadi lalat dewasa. Bisa kemana-mana, ya canggih, jadi makhluk yang canggih. Nah, sudah saya katakan ini ibaratnya kamu, ya belajar itu prihatin puasa, ya supaya nanti kamu ilmu banyak, punya banyak ilmu, ya bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, inilah, ya, oke. Nah, peranannya untuk apa dipelajari? Kita pelajari malat buat apa? Nah, itu ada peranannya, ada 5 tadi, ya. Penyebab sakit, penyebar penyakit, alergi, racun, entomofobia. Yang mana? Ya, karena tadi dia punya alat mulut tusuk hisap, proboscis namanya, ya. Itu akan menimbulkan luka. Ya, luka. Luka. Nah, luka tadi ya menimbulkan alergi, dermatitis. Nah, ya. Kemudian juga sebagai penyebar penyakit, vektor penyakit, vektor biologi, yaitu apa? Penyakit filariasis. Ya, tapi bukan filaria Bugeria bancrofti, Bugia malayi, Bugia timori, bukan. Ini filaria non lipatik. Nah, ya, yaitu filaria Acanthocheilonema perstan, ya. Kemudian filaria Dipetalonema streptocerca, vektor biologi dari cacing Mansonella osardi, cacing filaria. Ya, ini, ya, ini yang ditularkan bentuk apanya dari cacing tadi adalah bentuk larvanya yang disebut mikrofilaria. Ini sudah dipelajari ke parasitologi 1, ya, di semester 2 mengenai cacing. Ya, makanya berjenjang. Maka untuk parasit, ya, parasit 1 itu cacing, ya. Parasit 2 protozoologi, protozoa. Baru entomologi, supaya saudara tahu dulu, ya, cacing itu apa saja, ya. Kemudian protozoa itu apa saja. Nah, baru ini ya penularnya, ya, entomologi, ya, serangga. Oke. Nah, tadi lupa ya saya sampaikan spesiesnya apa saja, banyak ya, antara lain ya Culicoides urens, Culicoides grahami, ya. Culicoides grahami itu sudah ya, dipilih papis, kemudian paraensis, ya spesies. Oke, sekarang kita lanjut ke mana? Ke famili Glossinidae, ya, famili Glossinidae, ya. Ini genusnya apa? Genusnya adalah Glossina, ya. Lalat Glossina, lalat pengisap darah, ya ini, ya, nih, atau sering disebut sebagai apa? Lalat CC. Nah, ini ya, lalat CC. Nah, ini kebanyakan daerah apa? Distribusi geografinya di mana? Ya, itu kosmopolit sebetulnya. Tapi terutama di Afrika. Ya, di Afrika. Nah, ya siapa tahu saudara besok ya kirim ke Afrika untuk penelitian, ya, penyakit yang ada di sana. Ingat itu, ya, penyakit-penyakit yang di Afrika, termasuk ini
Ya, ini lalatnya ini vektor penyakit apa? Nah, ya, secara morfologi bagaimana? Nah, gampang. Ya, seperti insekta yang lain, itu punya apa? Bentuk dewasa. Gitu? Nah, dewasa itu ada jenis jantan maupun jenis betina. Ya, nih, ya, alat CC. Ya, ini ukurannya juga agak besar, ya, kira-kira 9 mm, 10 mm. Ya, tidak sampai 1 cm ya. Ya, sekian lah, ya, gitu. Oke, ya. Kemudian warnanya kuning, ya, kuning coklat. Ada yang warnanya hitam, ya, ini hitam, ya, ini, ya. Nah, bagian-bagiannya sama seperti insekta yang lain. Yaitu apa? Bagian kepala, torak, dan abdomen. Ya, ngerti ya? Nah, bagian kepala, apa saja di situ? Nah, itu. Ya, ada alat mulutnya, proboscis. Alat mulut tusuk isap yang untuk menusuk dan mengisap, proboscis. Ya, ini seperti jarum. Ya, ini untuk mengisap darah. Ya, ini. Oke, ya. Kemudian mata, punya mata sepasang juga. Ya. Kemudian punya apa? Antena. Nah, antenanya juga sepasang. Oke. Nah, ya. Sudah nanti bisa lihat tuh di mana, di lab itu. Tanya sama Pak Tulus. Ada lalat glosina yang seperti apa. Oke. Nah, ya. Kemudian bagian toraks dadanya. Juga 3 ruas, 3 segmen. Yaitu protorak, mesotorak, dan metatorak. Nah, ya. Nah, torak ini juga sama, merupakan pangkal daripada kaki. Ya, pada torak, protorak sepasang kaki, mesotorak sepasang kaki, metatorak sepasang kaki, sehingga jumlahnya 3 pasang kaki. Semuanya 6 buah kaki. Maka dia dimasukkan ke kelas hexapoda. Oke ya, heksa itu 6, poda kaki. Ya, ngerti ya? Gampang toh? Nah, ya. Kemudian juga berpangkal apa? Sepasang sayapnya. Ya. Nih, ada mesotora. Ya, jadi dia bisa terbang mana-mana. Nah, ya. Nah, kemudian metamorfosisnya bagaimana? Metamorfosisnya tidak sempurna. Ya. Sehingga apabila yang betina telah dibuai oleh yang jantan, yang betina tidak menghasilkan telur, tapi menghasilkan larva. Ya, jadi dia itu vivipar, ya, bukan ovipar, vivipar. Ya, jadi larva. Ya, ovipar, ovum, bertelur. Ini tidak bertelur, tapi berlarva, ya, menghasilkan larva. Ya, ya, ini, ya. Nah, larvanya ditaruh di mana? Ya, ditaruh di sungai, ya, yang punya tanah gembur, ya, di pasir atau di semak-semak ada sungai, ya, yang tanah gembur. Ya, larva tuh ada gambarnya ya, larvanya, ya, tuh warnanya kuning. Nah, beberapa hari kemudian, ya, dia akan menjadi pupa. Nah, ini pupa atau kepompong, ya, kepompong, ya.
kepompong. Nah, ini bentuk apa? Prihatin. Wah, supaya nanti dia jadi manusia canggih. Ya, makanya manusia juga begitu. Ingin jadi manusia canggih, bermanfaat. Oh ya, prihatin, belajar. Ya, seperti kamu belajar. Ya, nih nanti kalau sudah lulus, ilmunya sudah banyak, ya, tidak bolosan, ya, kuliahnya disiplin, ya, belajar sungguh, ya, cari bukunya, pelajari, oke, ya, nih, ya, nah, lalat ini, loh, kok Pak Gus pelajari lalat gunanya apa? Nah itu 5 kepentingan, nah, di kesehatan, ya, sebagai apa? Penyebar penyakit, toksin, alergi, dan entomofobia. Kalau ini tidak, entomofobia tidak, karena tidak menakutkan. Oke ya. Jadi sebagai apa? Nah, dia kan punya alat mulut tusuk hisap. Nah, itu menimbulkan apa? Sakit pada tempat yang ditusuk tadi. Ya. Ya, kemudian apa? Air ludahnya menimbulkan alergi, batal, dermatitis. Nah, kemudian sebagai faktor mekanik, ya, jadi dia hinggap di kotoran, ya, yang ada mikroorganisme, baik itu parasit, bakteri, virus, atau jamur, nempel di badannya, atau di kakinya, atau di sayapnya, terbang. Nah, ya, hinggap di makanan minuman. Nah, pindah itu bakteri mikroorganisme tadi ke makanan minuman. Ya, sehingga apabila dimakan oleh orang, dikonsumsi orang, makanan dan minuman, ya, ya orang tadi akan terinfeksi. Ya, gitu. Sebagai penyebar faktor mekanik. Ya. Juga sebagai faktor biologik. Ya, faktor biologik dari penyakit apa? Ya, penyakit tidur Afrika. Masih ingat ya, pada semester 3. Yaitu mempelajari tentang protozoa. Ya, termasuk flagellata, darah dan jaringan. Ya, vektor penyakit tidur Afrika. Nah, yang mana? Ya, yang disebabkan oleh Trypanosoma rhodesiae. Ya, nih. Ya. Nih. Trypanosoma masih ingat ya? Nah, ini yang penularnya adalah lalat glusina. Ya. Kalau Trypanosoma rhodesiae ini penyakitnya disebut penyakit tidur Afrika Timur. Nah, ya, karena terdapat di Afrika Timur. Nah, di Rhodesia sana. Ya. Ini kalau saudara besok ditugaskan ke Afrika, nah ini saudara sudah tahu. Ya. Oke. Kemudian juga sebagai faktor biologi penyakit Trypanosoma yang disebabkan oleh Trypanosoma gambiense. Ya, ingat nih semester 3. Ya kan? Tidak ngarang-ngarang ini. Sudah dipelajari, sudah tahu. Ya. Nih. Nah, penyakit Trypanosoma gambiense ini penyakitnya disebut penyakit tidur Afrika Tengah dan Afrika Barat. Atau bahasa Inggrisnya ya Mid and West African Sleeping Sickness. Ya, penyakit tidur pada daerah Afrika Tengah dan Afrika Barat. Kalau Rhodesian, penyakit tidur Afrika Timur. Ya, namanya apa?
East African Sleeping Sickness. Afrika Timur. Nah, ya, nih. Ya, inilah Pak, itu faktornya apa saja, spesiesnya banyak. Itu ada Glossina morsicans, Glossina tachinoides, Glossina pallidipes, ya, Glossina palpalis, Glossina swinnertoni, namanya bagus-bagus ya. Itu nama spesiesnya. Oke. Nah, pemberantasannya bagaimana? Ya sama seperti yang lain, gitu. Ya, pengendalian kimia, ya, semprot pakai insektisida. Pengendalian lingkungan, ya, tempat-tempat tempat perindukannya, habitatnya. Ya, kalau ada genangan air ya dikeringkan. Tapi genangan airnya luas Pak, itu rawa. Ya kasih musuh alaminya. Pengendalian biologi. Kasih apa? Ikan. Nah, kata. Nah, buaya boleh Pak? Ya jangan. Nanti buaya makan orang. Nah, ya. Nih ya, ikannya malah dimakan oleh buaya. Oke ya. Baik, nah ya. Nih, sekarang kita lanjut yang terakhir, yaitu famili Musidae. Ya. Ini antara lain itu Musca domestica, lalat rumah. Ya, kalau lalat rumah, Musca domestica itu yang sering ya, kalau saudara di rumah atau di kantin itu banyak lalat. Itu lalat rumah. Ya, Musca domestica bukan lalat pengisap darah. Ya, tidak mengisap darah, ya toh? Nih. Maka dia peranannya apa di kesehatan? Ya, faktor mekanik, memindahkan mikroorganisme. Oke? Ya. Nah, ini satu nih lalat Stomoxys calcitran masuk famili Musidae. Ini lalat pengisap darah. Oke? Sering disebut sebagai lalat kandang. Di kandang. Itu gambarnya lalatnya. Ya, nih. Ya. Bentuknya ya itu seperti itu ya. Ya. Warnanya kelabu. Ya. Nah, ini ya ukurannya ya 5 mm. Agak besar. Ya. Nih, ya. Juga mempunyai bagian-bagian kepala, torak, abdomen. Sama. Kepala mempunyai alat mulut tusuk isap proboscis. Mata sepasang, antena sepasang. Ya. Kemudian torak. Nah, torak itu ada garis-garis, bergaris. Ya. Garis-garis pada torak. Ya. Di situ ada 3 segmen juga. Protorak, mesotorak, metatorak. Ya. Ini. Ya. Juga berpangkal 6 buah kaki, masing-masing sepasang kaki pada tiap-tiap segmen. Ya. Kemudian juga punya apa? Sayap. Ya, sayapnya sepasang. Ya, pada mesotorak. Nah, ya. Nah, dia itu sifatnya apa? Ya, menusuk isapnya pada siang hari. Ya. Nah, metamorfosisnya gimana? Sempurna. Punya stadium telur, stadium larva, stadium pupa. Ya. Ini juga ya. Jadi tempat perindukannya itu di sungai. Tempat tumbuh-tumbuhan yang membusuk. Nah, telur tadi kemudian menjadi larva. Larva menjadi pupa, pupa menjadi dewasa. Oke. Nah, ya kan? Bapak kok saya suruh pelajari Stomoxys calcitran. Bentuknya seperti apa? Nanti dilihat di laboratorium. Tanya Pak Tulus. Nah, Pak Tulus nyimpen lalat banyak. Ya.
Ya, kepentingannya gimana? Wah, itu tadi yang alat mulut tusuk hisap toh menimbulkan apa? Luka, nyeri, sakit, ya toh? Kemudian air ludahnya menimbulkan apa? Ya, dermatitis, alergi. Kemudian faktor mekanik, nah dari mikroorganisme, juga faktor biologi, ya. Dari apa? Dari penyakit tidur Afrika, ya, penyakit surah. Penyakit surah itu disebabkan oleh Trypanosoma evansi. Nah, ini Trypanosoma pada hewan. Ya. Penyebar faktor biologi penyakit apa? Penyakit antrak. Nah, ini hati-hati. Ya. Nih, antrak. Penyakit pada hewan itu ya, sapi terutama ini ya. Nih. Ya. Penyakit poliomyelitis. Nah, ini hati-hati. Nah, ya. Oke. Pengendalian gimana? Sama, gitu. Pengendalian lingkungan, pengendalian kimia, gitu. Pengendalian biologis. Ya, pakai musuh alaminya. Baik, ya. Baik, ini sudah selesai. Jamnya sudah 10 menit. Nah, ya, ada pertanyaan? Nih, Amanda Noviantika. Ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Aulia? Nur Sahara? Belum ada, Bapak. Ika? Tuh, kok Eh, kukur-kukur? belum ada, Bapak. Belum ada. Oh. Halo? Tidak ada? Belum ada Bapak. Siti Naili, ini gambar kucing. Siti Nailil Karoma. Oh, wajahnya kayak kucing ya? Ya, Belum cat ada, woman. Bapak. Kamu cat woman ya? Oh, cat Iya, woman. Pak. Kucing. Enggak ada, ya sudah. Ya, teman-teman yang lain, ada pertanyaan? Baiklah. Kalau tidak ada, kita akhiri sekian dulu. Ya, minggu depan untuk yang kuliah, siapa ya? Kuliah Dokter apa? Mudiawati. Mudiawati ya. Ya. Ya, selamat berpuasa. Kita akhiri sekian dulu. Belajar yang rajin, jangan sampai kamu ya kasihan orang tuamu itu. Kamu mau bawa amanah orang tua, sudah dibiayai ya, sekolah jauh-jauh ya toh, ya amanah, sudah sanggup ya, belajar betul-betul supaya kamu tidak merugi, janganlah jadi orang yang merugi, ya. Nukisara apa? Nukisara Pisa Junior. Iya, Bapak. Nukisara. Belajar sungguh ya. Iya, Pak. Baca. Oke, kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sehat ya. Oke. Baik.